kalau ganja di sana juga eh, itu kayak kalau pandangan untuk anak kecil itu gimana? Biasa aja. Kalau di Belanda ini ya, kalau di Belanda umur 16 tahun sudah boleh legal beli alkohol. Nah ini alkohol mau bir, mau Jack Daniels, mau apa. Jadi kalau saya masih kecil punya uang datang, saya masih 15 tahun tapi bilang saja 16. Oh iya percaya. Belum ada KTP kan, belum ada ini. Kalau di sana kan belum ada ID, baru nanti 18 tahun baru dikasih. Eh, boleh bawa Hennessy, boleh bawa kayak apa minuman-minuman yang keras sudah 16 tahun. 16 tahun. Kalau Belanda 18 tahun baru legal untuk beli ganja. Oh jadi di sana itu nakal-nakalnya itu nakal-nakal beli bir. Ada sana komik. Di sana ada komik sama lem. Habon ada Habon. Habon. Habon ada. Jadi sana Kalau di sana ada beda. campur-campur, ada campur-campur. Karena di sana kalau yang kecil ini masa-masa nakalnya saya sih ngerokok itu waktu umur 14 atau 15 tahun. Terus minum sama ngerokok 16 tahun, ganja 16 tahun gitu. Jadi pada saat sekolah ya bergaul sama anak-anak nakal ngeganja dulu. Nah, yang ya ini bukan dibanggakan ya, tapi mau tidak ada. Jadi ini ceritanya paling lucu ya. Kalau nanti saya bisa kasih lihat nanti di Google Maps. Jadi sekolah saya namanya Buiten de Veste. Buiten de Veste itu ada artinya lah. Tapi kalau kita mau ngerokok ganja kan nggak boleh di sekitar sekolah. Jadi ada stasiun kereta di dekat sekolahnya kita. Nah, ngerokoknya selalu di stasiun kereta. Di stasiunnya yang tempat bangku-bangku untuk tunggu pada saat keretanya datang. Tapi menyeberang itu kayak di sini kan Wisma Plaut itu kelihatan itu sudah kantor polisi. Jadi kalau polisi itu cuma buka jendela saja sudah lihat ini anak-anak kecil lagi ngerokok ini. Tidak begini polisi udah bagani. Dan apa ya? Kita cuek-cuek saja. Santai itu. Santai ya. Jadi 18 tahun sudah boleh ganja ya. Sudah boleh. Lebih miris Indonesia lah. 13 tahun sudah tahu ganja. Tapi ditangkap polisi kan. Nah, ganja kan ada singkatannya. Gangguin janda. Ganggu. Jadi lebih hebat orang Indonesia 13 Kalau kita tahun. dari 10 tahun sih. Cuma Tergantung tapi maksudnya Menarik. iya, dari 16 tahun maksudnya legalnya untuk alkohol dan ganja sebagainya. Tapi kan Kak Tommy maksudnya bukan tidak mungkin sih tidak langsung melepas budaya Indonesia. Bagaimana orang tuanya Kak Tommy menanggapi itu gitu? Kita apa ya kan nggak ada orang tua mau lihat anaknya mabuk atau apa, tetapi ya sama seperti kalian, kita ada komunitasnya di sana, kita ada gengnya di sana sendiri, di mana kita lakukan kenakalan remaja, kayak curi-curi sepeda. Wah, udah pernah masuk jadi penjara. dulu Penasaran loh. curi sepeda, tahu kan yang kayak sepeda ontel gitu? Iya, Saya dulu ahli sekali karena sepeda ontel itu kalau di bagian belakangnya itu ada kuncinya kan yang kayak zaman dulu ya, yang harus ada kayak kuncinya, giginya hanya 2 gitu. Nah jadi caranya untuk itu kita kan sepedanya biasa ya, kan banyak sepeda kalau di Belanda ya. Jadi biasanya tidak digembok di tiang listrik atau di tiang lampu gitu. Jadi kalau kita lagi jauh ini mau jalan kaki pulang, kemudian kereta sudah nggak ada, ini nggak ada. Jadi kita cari sepeda, mana sepeda yang bisa ini kayaknya cocok. Nah itu yang paling cocok itu sepeda yang zaman dulu, yang ontel gitu. Sepeda kumbang. Ya, yang ada kuncinya di di roda belakangnya gitu kan. Jadi roda belakangnya itu diangkat, kita lari kencang-kencang baru lepas. Nah, itu karena ininya kena itu langsung putus. Tek. Ilmu yang sangat bermanfaat. Bisa bikin konten itu tutorial di sepeda. Saya kalau suka sepeda tinggal ambil, kalau sini jawab pertanyaan dulu dari Pak Jokowi. Seperti tadi bilang kan nakal-nakal, berarti kan nakal-nakal di sekolah. Berarti
peraturan sekolah di sana kan ada cek-cek, ada aja cek-cek kuku, Atau yang boleh gondrong. boleh gondrong. Jadi sebenarnya di Batato. sana lebih apa ya? Lebih orang sangat menjaga haknya haknya anak-anak kecil gitulah, apa murid-murid yang ada di sana. Jadi guru itu nggak boleh menyentuh satu jari pun sama ini. Omelin boleh, tetapi nggak boleh mereka menyentuh. Kita tinggal menangis baru melaporkan ke polisi, gurunya dikeluarkan. Makanya kita kayak berani sekali kan, nakal. Pantas orang lama kalau orang kan bekerja Belanda, jadi tertinggal. Gitu. Kau kan di sana pernah lah dibully. Bahasa Sering. mengalami Oh, iya, kan Indonesia. Asia. Jadi pada saat masih kecil-kecil, sebelum peralihan ke masa yang nakal gitu, saya sering memang dibully. Apa? Kan di sana kalian ini kayak kerdil semua ini kalau di sana. Sana kan badannya besar, kemudian ini ya. Kemudian saya juga kalau di sana kan kecil-kecil gitu. Terus biasa dibully. Mungkin dianggap kayak orang Cina kayak atau orang apa. Iya, jadi saya ini kan saja mau tidak mau kan kita harus beradaptasi saja, kita cuekin saja. Tapi saya selalu menyimpan dendamnya itu. Tunggu kalau saya sudah mulai besar, saya balas dendam. Dan ini betul terjadi. Ketika ada namanya dulu Case itu kan nama asli Belanda banget ya. Dia tonjok saya di perut sampai saya menangis. Kemudian saya lapor sama gurunya cuekin. Bilang oke, apa saya simpan sampai 5 tahun ke depan. Saya datang sama geng saya, itu orangnya. Kita pukul sampai habis. Dan ujung-ujungnya lama-lama saya ditakutin di area Indonesia Karena pukul si Case. Dan jadi kuncinya begini ya, kalau mau ini, jadi saya ya puji Tuhan ini selama saya ini kan di sana sudah mulai sadar ya terhadap kenakalan. Saya belajar itu kita nggak boleh takut sama siapapun, nggak boleh takut. Mau mereka badannya lebih besar, mau ini, jadi kita tunjukkan saja kita gila-gila saja. Jadi kalau mereka bilang mau pukul, cari batu, pecahkan kepalanya gitu. Jadi ya kita harus tunjukkan bahwa you memang lebih besar, tapi saya lebih berani. Jadi di situ sudah mulai orang kayak hati-hati. Orang Indonesia ternyata gila juga ya. Jadi di situ sudah mulai berubah keadaannya. Ada manfaatnya juga jadi akal. menarik. Jadi orang Indonesia menjajah orang-orang Belanda. Mantap pembalasan. Ya saya Kebanggaan itu. Suka sekali sih sebenarnya. Makanya datang ke sini kayak lihat orang-orang bule kayak sombong sekali. Padahal di sana Saya nggak pernah ada rasa takut mau berhadapan, mau kayak di sini kan Cocok. pernah ada orang bule yang komplain ya, dia marah-marah, dia ini anak-anak takut bule nanti dia marah, dia ini. Security kita ngumpet di belakang. Security ngumpet. Mantan marinir. dia malu karena nggak tahu ngejawabnya gimana kan. Bukan, dia bisa bahasa Inggris, cuman karena orangnya badan besar udah lempar ini. Terus. Saya nggak bisa jawab. Itu kejadian sebenarnya nggak boleh diekspos, Oh, tapi enggak, masalahnya kan Boleh lah kak. kita di sini hadapi saja. Iya. Di sini sudah ada yang berdarah, ada yang gini. Saya turun, saya kan sudah istirahat di kamar. Pak, ada perkelahian di sini. Siapa lagi? Itu orang-orang Rusia yang turun dari kapal. Jadi bagaimana? Sudah aman? Gak ada yang aman. Saya lihat di CCTV. Aduh, ini lagi kacau di sini. Saya turun ke bawah. Saya ancam. Bilang, ini rumah saya. Kalau Anda tidak ini, saya panggil imigrasi, saya panggil polisi. Tidak ada yang pulang. Hari ini pun tidak ada yang pulang. Langsung berhenti. Ya, karena kan kita tuan rumah di sini. Iya. Ini tanah kelahirannya kita. Masa harus takut sama orang-orang yang bertamu di sini? Yang harus dipatahkan sebenarnya itu. Nah, itu mentalnya orang Indonesia memang terlalu sopan, terlalu baik. Itu bukannya kita tidak boleh sopan atau tidak boleh baik, tetapi kita tentu harus dihargai sebagai tuan rumah di sini. Bukan kita lebih menghargai orang-orang yang melakukan seenaknya di sini. Itu Kalau
Glenn pengalaman jadi mau tulis luar negeri gimana? Kalau saya di luar negeri sih sudah sering sih, apalagi luar negeri. Ya jujur kalau untuk luar negeri sih saya belum terlalu banyak. Dulu Singapura itu cuma numpang-numpang aja. Transit Ya, juga. ya bukan supaya ada cek dulu kan, kalau Foursquare kan bisa check in toh. Jadi dulu waktu di Sumatera mau ke Singapura ya udah tinggal naik ferry kan sudah, tapi tidak ada visa harus balik lagi tuh. Karena yang paling kocak di sana kalau ketangkap masuk Malaysia nggak ada password disuntik gila. Iya, kalau di Sumatera banyak orang yang disuntik gila untuk kalau ketahuan apa serius? Iya, di Malaysia sadis kalau misalnya ketangkap nggak ada visa pasti gitu. Kalau saya sih kayak apa ya, kalau cerita tentang luar saya sih lebih kayak nggak usah sampai di luar lah, kita di timur dan di barat saya tuh kayak sebenarnya ada perbedaan, ada anggapan-anggapan pandang remeh, kayak kita di timur tuh kayak terbelakang sekali. Itu yang membuat saya tuh kayak jujur rata-rata kan kalau di stand up komedi itu kan orang-orang timur tuh pada naik-naik Speak up, daun kan, speak up, ya. karena Hiburan. saja kayak si Al-Katiri kan, Abdul ya, Muhammad. mereka tuh terkenal. Kenapa? Saya tuh justru kayak saya sedihnya karena kayak kita tuh dianggap kayak orang yang bisa melucu untuk orang-orang di sana gitu. Iya. Jadi kayak kita bicara saja, mereka anggap kayak lucu. Makanya kalau saya tuh paling tersinggung sekali ketika dulu di Jakarta kayak, beta juga Ambon. Nah, orang Ambon nggak ada ngomong kayak gitu. Oh. Maksudnya kayak jangan bikin kayak itu jadi kayak lelucon buat kalian yang kalian ketawa. Jadi memang jujur, saya sebenarnya di sana tuh kurang suka dengan kayak stand up komedi yang Iya. menonjolkan ketimuran. Jadi kayak orang menertawakan apa-apa yang terjadi kayak orang Papua. Bayangkan dulu kasus yang monyet kan? Monyet itu kan kayak itu kasar sekali gitu kan, rasisme sekali, dan itu terjadi di Indonesia, nggak usah sampai di luar negeri, di budaya barat dan timur saja. Sementara kalau orang barat datang ke timur, kalau kita punya rumah, anak kita usir keluar dari kamar, tamu masuk. Istilahnya kayak kita di timur kan ada namanya kamar khusus untuk tamu kan, biasa kamar depan yang paling bagus. Kalau tamu datang kita kasih dia di situ. Itu bentuk kayak penghargaan kita. Itu yang kayak Pak Tommy bilang, kita karena nggak enaknya. Kalau orang di luar atau di luar orang-orang di timur, mereka basa-basinya itu benar-benar basa-basi. Kalau kita di timur kan enggak. Misalnya kayak makan, kasih habis Jo, kasih habis. Benar-benar kita minta habisin. Masuk kalau pakai sendal kan, kayak enggak apa-apa pakai sendal sih. Coba kalau lakukan itu di luar kita di sana nggak sopan sekali udah sudah karena apa, basa-basi. Kalau kita kan enggak, semakin makanan kita yang kita sediakan habis, kita malah senang. Oh ya, kayak gitu kan, habisin. Yang enak lagi. Iya, padahal yang Enak. ini di belakang kita belum makan, mama. Tapi ya Yang sudah basa-basi yang benar. mari makan, udah makan butuh padahal cuma basa-basi. Jadi itu yang membuat saya kayak kurang suka dan apa ya, kadang di hal-hal ya seperti dalam stand up komedi itu ya mereka betul-betul kayak menganggap lucu gitu, padahal belum tentu juga mereka mengerti dengan logat atau aksen yang kita bicarakan. Jadi makanya saya nggak terlalu mau untuk melucu. Jadi kayak di sana saya benar-benar kayak ego sekali, maksudnya kayak saya orang timur gitu. Kalau anggapannya orang timur, apalagi kita orang Maluku ya, dianggap sebagai preman atau apa, saya paling nggak suka. Maksudnya kayak udah semuanya, dicap negatif. iya udah cap negatif lah. Karena bilang preman, coba orang preman-preman yang di Jakarta, yang orang-orang Ambon preman itu datang kan, sebut saja siapa, Hercules bukan orang Ambon, orang Kupang, orang Flores. Kayak misalnya kayak John Kay, dia pulang ke Kay, coba berani di sana, nggak berani. Iya. Di Ambon sana istri saya sampai bingung. Di sini ada preman, mau ada preman bagaimana semuanya tuh? Semua preman. Iya kan? Jadi siapa mau jadi preman? Iya. Istilahnya di Ambon siapa mau lebaran, siapa mau kenapa-sapa istilahnya di sana. Ya kayak lu mau jahat juga, apalagi waktu kerusuhan. Nggak ada kita takut sama manusia. Betul, mau takut gimana? Tinggal rakit senjata, ambil satu pistol dong, biar badan besar juga nggak takut. Karena bikin senjata, bikin itu sudah jadi mainan di sana, anak SMP bikin pistol. Jadi kayak nggak ada rasa takut. Itu yang membuat saya makin terobsesi untuk kita munculkan Indonesia Timur tuh dari sisi yang berbeda, dari sisi yang bahwa kita bukan orang pinggiran. Kita orang boleh ngaku Jakarta banyak uangnya,
Tapi coba hitung berapa banyak orang Jakarta yang datang ke Indonesia Timur dan berapa banyak orang Indonesia Timur yang bisa sampai Jakarta. Orang Jakarta akan mengeluh, oh, tiket mahal. Kita mau mahal maunya Anda, tinggi tetap. Tuh Jakarta bolak-balik, waduh. Kalau bisa beli Monas juga. Situ sih ya. Jadi kalau perbedaan ya kita mulailah dari daerah-daerah kita dulu toh, perbedaan benar-benar kayak kalau memang kita mau anggap Indonesia itu tanggung jawab besar sebenarnya dulu. Makanya Soekarno dia sudah pikirkan itu. Makanya dia bilang kan kalau saya melawan penjajah. Nah kalian yang lebih susah karena melawan bangsa sendiri. Bayangkan Dayak lawan Madura, toh kayak di Ambon lawan Makassar. Itu yang akhirnya jadi kayak PR Indonesia ini terlalu besar. Sehingga bagaimana mau menyatukan toh? Bitung saja bahasanya bisa beda dengan Manado. Orang Manado, orang Tomohon saya beda toh. Nah itu yang artinya Indonesia itu unik. Saya jujur saya nggak terlalu tertarik ya sama luar negeri karena saya sadari ketika orang luar negeri saja datang ke Indonesia. Karena mereka sudah tidak temukan itu semua di luar negeri, mereka carinya di Indonesia. Di luar negeri nggak membosankan sekali. Saya jalan-jalan di apa ya? Saya biasa kalau di ini harus dibujuk sama orang tua atau ayo kita ini, orang tua bilang kita ke Inggris, jalan-jalan ke London gitu ya. Di sana tuh kayak Inggris tuh sama kayak kita pergi Madinah. Gorontalo. Sini jalan-jalan ke Danau Linau, Inggris loh. Kita begitu lah. Tapi ya karena kan di sana negara-negaranya kan kecil-kecil. Dekat. Saya dulu kalau waktu masih kayak 16-17 tahun, kita mau kemana ya? Ayo kita ke Jerman, kita pergi dugem di sana. Kita pergi, karena kan cuma berapa 2 jam, 3 jam gitu. Iya. Karena di mana? Dugem di mana? Jerman, karena Al-Madini. Pas Ya. minum tula-tula kacang Garuda. Tapi ya memang betul yang Pak Glenn ini kan saya terus terang saya jatuh cinta sama Bitung karena kekayaan alamnya. Ini luar biasa yang ditunjukkan sama Pak Glenn ini. Ya kita belajar berenang di sini ya, belajar free dive di sini, kayak itu tidak bisa didapatkan di luar negeri, nggak ada sedikit pun. Mungkin mereka di sana lebih maju, lebih punya banyak uang, tapi kekayaan alam hanya ada di Indonesia, tidak ada di tempat lain. Jadi itu yang perlu dipertahankan, perlu dibanggakan juga. Makanya saya beranikan diri untuk datang ke sini ya untuk bisa mengembangkan orang-orang yang ada di Bitung, di Sulawesi Utara ini menjadi lebih baik. Jadi sinkron dengan apa yang Kak Glenn bilang, kalau Indonesia jauh lebih menarik. Iya. Jadi akhir kata, talkshow panjang lebar itu kita bercerita menarik ya. Panjang lebar berarti luas loh. Panjang Iya. lebar. Luas. Jadi ini kalau di thumbnail jadi luar negeri, Ambon, balik lagi Bitung. Oke, mungkin ini terakhir Kak, untuk menutup perbincangan malam ini, 2 kata tentang Bitung dari Kak Glenn dulu. Kalau saya satu kata sebenarnya sih. Bebas. Bikola. Apa? Bikola. Bikola. Kalau itu maksudnya apa kan? Bitung Kota Cakalang. Jadi hashtag Bikola. Karena kalau di Ambon ada namanya Ancola. Oh iya. Ambon Kota Cakalang. Bukan. Kalau di sana tuh anak-anak pasar kita bilangnya Ancola, anak copet lari. Oh. Ancola. Jadi pas habis ini, woi, anak-anak Ancola, Subikola sekarang. Oh iya, mantap sekali. Ini Bikola dari Kak sendiri. Dua kata kan? 2 kata luar biasa. Oh, Luar iya. biasa untuk Apa itu kan dari kepanjangan? Nggak ada. Kita juga ada kepanjangan. Saya nggak ahli ya untuk singkatan-singkatannya kayak Pak Glenn ini. Tapi memang menurut saya luar biasa. Luar biasa. Oke. Jadi itu Potensi mungkin. sama. Oke, so, Jadi kan tadi Bikola kan, Bitung Kota Cakalang dan celamanya. Tagline tutup itu. boleh nggak tagline-nya jadi Kak bilang torang bilang Cakalang dan
selamanya. Rika yang bilang. Oh, saya yang bilang. Iya. Oke. Tora. Oh, ada pertanyaan. Oh, ada Ada pertanyaan. pertanyaan. Oh, Vape Hotel. Oh, tentang Lagi. balik lagi berarti tentang Vape Hotel. Iya. Balik. Vape Hotel. Oh, Oke. Hotel. Pak Tommy duluan deh. Saya. Kenapa Bukan. orang harus di sini. Oh. Vape Hotel? Oke. Ciri khas, ciri khas Vape Hotel. Saya sudah ada jawaban. Saya enggak. Singkatan pasti. Oh, ada. Enggak. Ini apa ya? Saya sih bukannya nggak mau promosikan tempat kerja sendiri ya, Oh, tetapi yang menurut saya sih nggak ada yang spesial. Vape Hotel ini seperti hotel-hotel yang lain-lainnya. Kalau dari segi fasilitas, Iya. Oh iya. tetapi menurut saya yang paling luar biasa di sini adalah karyawan. Karena apa ya, karyawan yang membuat hotelnya sukses, karyawan yang menjalankan. Kan kalian tidak dilayani sama robot, sama ini. Jadi itu yang membuat hotelnya berbeda dengan yang lain-lain. Karena kan pasti bagaimana tamu dilayani di sini pasti akan terasa berbeda dengan tamu dilayani di hotel-hotel lain. Itu sih menurut saya. Makanya kalau dari segi fasilitasnya sama saja. Semua hotel punya kolam renang, semua hotel punya lounge, punya kamar, punya lobby, punya restoran. Tapi bagaimana kita disambut, bagaimana kita dilayani di sini, mudah-mudahan sih bisa terasa berbeda dengan hotel-hotel lain. Oke. Berikan Glenn. Kalau saya sih Sama. Vape Hotel ini spesial. Ah. Pakai telur lagi. Karena gini, Sarapan. kalau hotel-hotel lain itu dibangunnya sebelum corona. Nah, kita dibuka saat corona. Ah, ini dia. Dan di saat corona kita mampu bertahan. Saat hotel lain di Manado tutup, bahkan di seluruh Indonesia tutup, kita di sini bisa menjaga kestabilan ekonomi di kota ini. Dan bisa nanti dicek kalau buka di TripAdvisor, cari hotel terbaik se-Sulawesi Utara itu cuma Vape Hotel Bitung. Harus datang ke sini, guys. Bengong di rumah, Vape Hotel. Apalagi jangan tidur di gedung kesenian. Betul. Kalau kalian di sini rugi tidur, bro. Langsung main-main aja. Jangan tidur, bro. Rugi. Terserah. Kalau nggak tidur ya. Nyaman. Oke, mungkin itu penjelasannya. Alamat di mana ya Vape Hotel ini? Alamatnya di Jalan Samratulangi, Jalan Nomor Samratulangi, nomor 5. Maesa Bitung Barat. mantap. Jadi akhir kata tolong tutup dengan tagline seperti tadi Kak Tommy yang akan pandu orang. Saya bilang apa ya? Orang dan gitu orang dan. Orang dan. Oke. 1, 2, 3. Torang Cakala. dan Sukses. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa terus dukung channel kami. dengan cara like, comment, dan subscribe. Also share ke semua sosial media yang kalian punya. Dan jangan lupa nonton video-video kami yang lainnya. Bye bye.